Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Hari ini adalah hari di mana Tonari memperkenalkan diri di depan kelas pada anak-anak lain. Tonari berharap bisa bekerja sama dengan mereka. Dimanapun Tonari berada, burung hantunya selalu berada di sisinya. Lalu Fuzi juga memperkenalkan diri dengan rambut putih yang mencolok, membuat anak-anak yang lain melihat Fuzi berasal dari luar negeri. Para gadis terbuai dengan kegemuan Fuzi. Lalu sang guru meminta Fuzi duduk di sebelah sana. Fuzi yang belum terbiasa bicara sopan menjawab perkataan sang guru dengan menjawab baiklah. Dengan muka yang tidak bersalah, Fuzi diminta sang guru untuk menemuinya. Setelah kelas selesai, Fuzi mulai mengikuti pelajaran. Tapi dirinya tidak tahu bagaimana menggunakan pensil ini. Teman sebangkunya memberitahu untuk menekan sebelum menggunakannya dan menyuruh Fuzi mencatat apa yang ada di papan tulis. Fuzi mengerti, segera dirinya melakukannya. Ini salah satu alat yang hebat yang pernah Fuzi pakai. Fuzi menjadi buah bibir di kalangan para siswa maupun siswi. Segerombolan gadis-gadis langsung mendekati Fuzi dan berharap cinta mereka terbalaskan. Para siswa sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka. Fuzi telah memikat semua gadis di sana. Saat itu Fuzi diminta mereka bergabung ke klub Naginata. Bukannya menjawab, Fuzi malah tanya balik tentang Misuha bergabung klub mana. Hal itu membuat wajah para siswi kesal. Salah satu cowok di sana bertanya kenapa kemarin Misuha bisa bersama adik kelasnya. Tapi setiap dirinya ajak Misuha, selalu Misuha beralasan tidak bisa. Kapan mereka bisa main bersama? Misuha tidak bisa menjawabnya dan dirinya akan berpikir dulu kalau soal itu. Hana yang lewat menjadi sasaran Misuha untuk melarikan diri. Kemarin Misuha berkunjung ke rumah Yuki. Kemarin dirinya sangat senang. Bahkan ada banyak orang di sana. Hana pikir mungkin dirinya telah menemukan cowok yang disukai Misuha. Misuha meminta Hana jangan menyebut nama mereka. Kalau Hana masih ngeyel, Misuha tidak mau menjadi temannya Hana. Hana terkejut bahwa ibunya Misuha mengizinkan Misuha pergi ke rumah anak laki-laki. Misuha pikir mamanya sekarang orang yang sangat baru. Hal itu membuat Misuha sangat senang. Fuzi datang dan bertanya, jika ibumu mendengar itu, apa yang dia pikirkan? Misuha menjawab, mungkin dia akan menangis air mata kebahagiaan. Hana tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan Hana tahu kalau Fuzi siswa pindahan hari ini. Dirinya tidak menyangka kalau siswa pindahan adalah Fuzi, orang yang sering dibicarakan Yuki. Fuzi melanjutkan bicaranya. Dia pikir mamanya Misuha bisa mendengar mereka. Misuha terlihat marah dan segera pergi. Lalu Fuzi diminta diam. Misuha tidak mengerti kenapa Fuzi membawanya. Hana yang tahu Misuha marah segera mengejar Misuha dan meminta maaf atas apa yang dirinya lakukan. Tapi Misuha tidak marah dengan Hana. Tanpa sadar, Bon berada di samping Fuzi. Saat ini Bon mencoba mengawasi mereka semua, dan mamanya Misuha bernama Mizumi mengucapkan terima kasih pada Fuzi. Dalam perkembangan kasus ini, Bon belum bisa menemukan detailnya. Roh mamanya Misuha tidak seperti yang mereka pikirkan. Bunyi bel, petanda jam istirahat habis. Fuzi pamit ke Bon, akan melanjutkan pelajarannya. Bon meminta Fuzi untuk bersenang-senang. Saat di tangga sekolah, Fuzi ditanyai salah satu siswi, apa Fuzi teman baik Misuha? Fuzi menjawab, mungkin persahabatan yang normal. Siswi itu bersyukur dan meminta Fuzi jangan berteman dengan Misuha, sebisa mungkin hindari Misuha. Adegan pindah ke Yuki yang sedang menghadapi sekumpulan siswi yang ingin bergabung ke klub mereka. Tonari juga ada di sana bersama Yuki. Saat ini klub mereka tidak akan menambah anggota, jadi mereka tidak bisa bergabung. Hana yang tahu Misuha murung bertanya apa yang terjadi. Misuha tidak ada masalah apa-apa, tapi Hana tahu saat ini Misuha mempunyai masalah. Hana sudah menganggap Misuha sahabat baiknya, jadi meminta Misuha tak perlu menyembunyikan apapun darinya. Misuha bertanya, di mana ikat rambut yang dia buat untuk Hana? Hana lupa membawanya. Dengan begitu, Misuha meminta Hana, jangan lupakan itu lagi kalau Hana masih menganggapnya teman. Misuha pamit pada Fuzi akan pergi dulu. Fuzi pikir dia akan pulang juga. Tonari menyadari ada sesuatu di antara mereka. Fuzi berbohong dengan alasan emang dirinya ingin pulang. Saki memberitahu yang lain tentang hubungan Misuha dan Fuzi.
Salah satu guru bertanya ke mereka, di mana Fulna? Mereka tidak tahu. Hal itu membuat sang guru, jika mereka bertemu dengannya, segera datang untuk berlatih. Jika Fulna terus membolos, itu akan buruk untuk mereka. Dirinya tidak tahu kenapa Fulna menyalahkan Saki, karena dia ditolak cowok. Menurut Saki, emang Fulna orangnya seperti itu, sering menyalahkan orang lain. Saat itu juga Fulna datang di depan mereka, lalu mereka memulai latihannya. Akan tetapi, terlihat Fulna terasingkan, sampai-sampai terjatuh, tanpa ada yang peduli. Tapi kalau dilihat baik-baik, luka di kakinya langsung sembuh. Fushi dan Misuha dalam perjalanan pulang. Misuha bertanya pada Fushi, apa Fushi suka padanya? Fushi tentu saja suka, karena dirinya tidak membencinya. Misuha terlihat kecewa, sedangkan Fushi tidak tahu salahnya di mana. Fushi baru ingat dan segera meminta maaf tentang mamanya Misuha. Fushi hanya khawatirkan Misuha. Misuha tidak masalah dengan hal itu. Saat ini Fushi belum bisa melakukan sesuatu pada mamanya palsu Izumi dan meminta Misuha jangan khawatir, karena Fushi akan melindunginya. Misuha berterima kasih. Saat mereka sampai ke kuil, Misuha bertanya, apa ada orang yang Fushi sukai? Fushi menjawab yes. Apa gadis itu Tonari? Karena dia manis. Fushi menjawab yes. Bahkan Yuki, Aiko, dan Kasumitsu, Fushi mencintai semua orang di sekitarnya. Tapi kadang Mesa rese. Hal itu membuat Misuha lega. Bukan suka seperti itu yang ditanya Misuha. Hana, Tonari, dan Yuki membuntuti mereka. Hana melihat ini seperti mereka sedang berkencan. Sedangkan Yuki tidak punya ide untuk memisahkan mereka saat ini. Gugu dan Hilo juga ada di sana, meminta Yuki untuk tenang dulu. Jangan sampai Fushi mendengar mereka saat ini. Yuki tidak mengerti, dirinya saja tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan Fushi. Mana mungkin Fushi mendengar mereka. Tidak sengaja Gugu dan Hilo tadi melihat Tonari, jadi membuatnya datang ke sini juga. Gugu selalu menggunakan topeng di sekolahnya. Misuha melanjutkan pertanyaannya. Selama berabad-abad Fushi hidup, apa ada yang bisa mendapatkan hati Fushi? Maksud Misuha, apa Fushi pernah jatuh cinta? Fushi minta maaf, dirinya sangat tidak mengerti tentang itu. Semua gadis menginginkan perhatian Fushi di sekolah hari ini. Misuha pikir banyak dari gadis-gadis itu akan meminta Fushi untuk pergi keluar dengan mereka. Tapi Fushi tidak akan melakukan itu. Itu semua yang akan dilakukan seseorang sebelum melanjutkan pernikahan. Fushi berpikir mungkin seperti Mesar, di mana mereka ciuman, karena Mesar selalu melakukannya. Misuha memberitahu Fushi, Fushi harus pergi dengan seseorang jika Fushi mencintainya. Misuha akan benci jika Fushi menjalin hubungan dan tidak ada yang memberitahunya. Misuha penasaran dan sambil tertawa. Sedangkan Fushi tidak akan berencana untuk melakukan hal seperti itu. Fushi benar-benar tidak paham, tapi Fushi sadar hal itu sangat penting. Fushi juga sudah membaca di buku dan mengamati orang lain tentang hal itu. Tapi jika Fushi melakukannya, pada akhirnya tidak akan menjadi bagus. Karena dirinya sadar beberapa lama dia ada di dunia ini, itu pasti akan buruk. Misuha bertanya, maksud Fushi apa? Fushi tidak akan keluar dengan seseorang meski Fushi mencintai mereka. Menurut Fushi itu tidak penting, tidak ada yang harus dilakukan tentang itu. Misuha meminta Fushi untuk pergi dengannya. Terus apa yang akan Fushi lakukan? Fushi tidak akan pergi dengan siapapun. Bagaimana jika ada gadis yang benar-benar menyukai Fushi? Apa yang bisa dilakukan sang gadis untuk membuat Fushi bahagia? Fushi akan senang jika dia tidak melakukan apa-apa. Misuha pikir dirinya harus pulang. Fushi juga ikut pulang. Saat ini mereka masih membuntuti Fushi dan Misuha. Yuki tidak kuat melihat mereka bersama. Hana meminta Yuki jangan membayangkan yang tidak-tidak. Kalau kencan harusnya mereka berpegangan tangan. Yuki tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hana dan semakin dirinya menangis. Hana memberi semangat pada Yuki, pasti dirinya bisa mengambil hatinya Misuha. Yuki merasa semangat kembali dan akan pergi mengejar cintanya. Saat itu juga Yuki bertanya langsung pada Misuha, apa Misuha mempunyai pacar? Yuki hanya penasaran, tapi Misuha tidak harus memberitahunya jika tidak ingin. Misuha bersedia menjawabnya. Jadi Misuha mempunyai pacar. Apa yang akan Yuki lakukan jika itu jawaban Misuha? Awalnya Yuki tidak kuat dengan kenyataan, tapi setelah itu dirinya menjawab akan mendukung Misuha. Misuha bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menyukai seseorang yang tidak menyukaimu? Yuki berkata, apa yang kamu inginkan dari mereka? Misuha hanya ingin mereka tidak melakukan apa-apa. Yuki berkata,
Tentu saja, jika tidak akan menjadi rumit. Apa yang akan Yuki katakan jika itu jawaban Misuha? Yuki akan pura-pura tidak mendengarnya, tapi dalam hati dirinya akan benar-benar hancur. Misuha mengerti apa yang dirasakan Yuki. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk orang yang mereka sukai. Hana yang datang langsung terkejut melihat mereka. Terkadang ada kata-kata yang dirindukan dan kata-kata yang dipahami.